Aprina Budaya Siswi Siapsari, dosen terbit di FEB. Mungkin menurut pandangan persepsi beberapa mahasiswa gitu ya. Oke. Yang kenal, yang nggak kenal sih nggak masalah gitu ya. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk menjadi pembicara terkait dengan materi kreatif learning, kreatif teaching. Kenapa kita perlu belajar itu? Kurang lebihnya supaya outputnya Anda menjadi seseorang asisten yang profesional, gitu ya. Jadi Anda diminta untuk menjadi asisten yang profesional, nggak hanya yang standar saja. Karena sekarang kalau Anda standar pasti akan ketinggalan zaman. Anda pasti akan tidak menjadi sesuatu yang lebih, tetapi Anda akan menjadi asisten yang gitu-gitu saja, nggak yang wah-wah bagaimana. Gitu ya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait kreatif teaching. Dari covernya saja, slide pertama sudah penuh warna. Tetapi bukan berarti hidupmu tidak berwarna, harus penuh warna. Sebagai seorang asisten yang profesional, Anda harus punya warna, memberikan torehan garis-garis warna di dalam proses Anda belajar atau mengajari teman-teman Anda. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu lagi, kita akan masuk kepada paparan saya. Semoga Anda terhibur. Jadi karena kreatif itu salah satunya adalah menghibur. Jadi ketika menyampaikan pembelajaran tidak boleh terlalu sepanang, meskipun di beberapa kelas saya pasti mahasiswanya sepanang. Kalau tidak percaya, tanya saja sama mahasiswa yang sudah mengambil kelas saya, pasti sedikit sepanang, padahal saya sendiri yang mengajar nggak terlalu sepanang. Gitu ya? Oke, stay tune, let's study. Oke, nah kita lihat di dalam slide ini ada 4 kondisi. Ya, kondisi kelas. Kita membayangkan ini adalah kondisi-kondisi yang akan kita jadikan fenomena. Kalau Anda belajar tentang fenomena sebagai asisten, Anda harus sudah mulai kenal dengan apa yang disebut dengan fenomena. Fenomena yang terjadi di kelas-kelas mahasiswa adalah 4 kondisi ini. Saya membayangkan 4 kondisi ini. Kondisi yang pertama, saya langsung dari sini ya. Mahasiswa di kelas tidak memperhatikan pengajar. Sebagian sibuk sendiri, bahkan tidak jarang ngantuk. Nah, ini bahaya gitu ya. Apalagi Anda menjadi seorang asisten, Anda ngomong dewe, kecupis, tetapi yang Anda ajar boro-boro memperhatikan, yang ada bocah, bobok cantik. Nah, ini bahaya ya. Anda harus secara kreatif nantinya, ya, karena kita masih belajar kreatif teaching, bagaimana caranya supaya Anda ngantuk. Ini adalah kondisi yang pertama. Tidak memperhatikan gitu ya, malah ngobrol sendiri, kemudian ngantuk-ngantuk matanya itu loh. Kalau Anda bayangkan, kalau ngajar di depan itu ya kan kelihatan sekali. Saya kalau ngajar di kelas misalnya kadang melihatnya itu mata mereka itu sudah kayak hitamnya menumpuk di tengah, mengumpul di tengah, tanda-tanda bahwa mereka sudah mengantuk. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi berikutnya adalah nih, ada informasi kelas asistensi kosong minggu ini. Wah, itu mahasiswa bersorak kegirangan, sama halnya kayak kelas dosen kalau kosong. Nah, ini bahaya ya sebenarnya ya. Kalau ada informasi kelas kosong, memang normalnya mahasiswa itu akan bahagia ketika kelasnya kosong. Tetapi sebenarnya jika ingin ditelusur lebih lanjut, itu kita itu rugi loh, sebagai mahasiswa Anda rugi loh. Kalau kosong, nggak dapat materi, nggak tambah pinter. Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Mahasiswa bersorak kegirangan karena kelas kosong. Ini kewaspadaan, bukan berarti ini adalah suatu kesenangan, nilai positif bagi Anda. No. Kondisi yang ketiga. Nah, Anda meskipun sekarang masih musim virus corona, jadi Anda tidak boleh berkerumun, tetapi kondisi ini didapatkan, diperoleh dari penelitian-penelitian dan kondisi-kondisi yang dilihat ketika mahasiswa berkumpul di kantin. Entah di kantin,
lebih baik di kantin sambil makan sih ya. Bisa juga di kantor Asdos, bisa juga di kantor LK, bisa juga di lobi lantai 3, lobi lantai 2 yang kadang tanpa Anda sadari itu juga terdengar oleh kami selaku dosen atau terdengar oleh teman-teman asisten. Apa kunjungannya? Nih, wah males banget aku kalau kelasnya si X itu. Kelasnya tuh membosankan, gak enak, ngajarnya monoton. Wah, sampai aku bisa tadi ML-an sama kelas sangat loh. Bayangkan ketika Anda mengajar sebagai seorang asisten yang sudah dididik secara profesional, mengajar ikut di kelas dosen, tetapi ketika Anda mengajar di kelas asistensi yang terjadi adalah mahasiswa Anda ML-an itu bukan saru, tapi mobile legend. Nah, pusreng, saya juga baru tahu pusreng gitu ya dari teman-teman mahasiswa. Nah, itu kan memenaskan sekali ya. Jadi dengan bangganya bisa bercerita bahwa tadi aku berhasil ML-an di kelas. Nah, ini kondisi yang juga perlu diwaspadai. Kondisi berikutnya adalah nih, ada dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah rasanya malas masuk ya kelas nanti, pengajarnya nggak kreatif, ngajarnya cuma duduk, ngomongnya nggak jelas, nadanya datar, flat. Jadi hari ini kita belajar tentang pengendalian internal. Baca sendiri slide-nya. Saya di kelas cuma bertugas untuk mereview, titik. No, itu tidak menarik sama sekali. Sementara kondisi yang kedua nih, ini boleh kepedean tingkat kecamatan boleh dilakukan. Ya, habis ini kelasku adalah kelas audit internal. Nggak sabar pengen segera masuk, ketemu sama Mbak Esti yang ngajar, hadir di kelas dengan cara yang baru, dengan kegiatan yang baru, dengan kuis yang tiba-tiba, yang nantinya output akhirnya adalah presentasinya nggak boleh baca. Wah, itu menariknya minta ampun. Saya tertarik, kepengen banget melihat teman-teman saya teraniaya karena harus bermain peran. Nah, ini adalah dua kondisi yang berbeda. Kondisi-kondisi ini, keempat atau kelima kondisi ini adalah kondisi yang umum terjadi di lingkungan Anda. Bahkan Anda sendiri sebagai seorang asisten pun mungkin juga pernah merasakan kondisi ini ketika Anda di kelas dosen maupun ketika Anda berada di kelas asistensi. Ini bukan suatu hal yang membanggakan loh, sekali lagi, kecuali yang bawah nih, yang Mbak Esti nih, wah ini membanggakan. Tetapi kondisi lain, wow, itu kondisi yang menyedihkan menurut saya. Lanjut. Slide ini ngomongin tentang kualitas pembelajaran. Apa kaitan dengan slide sebelumnya? Nah, ini adalah alasan mengapa kemudian kondisi-kondisi di kelas tadi muncul. Ternyata adalah masalah kualitas pembelajaran. Kalau ingin kita lihat secara lebih singkat, lebih ringkas, sebenarnya ngomongin masalah kualitas pembelajaran itu bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah metode atau cara mengajar. Kalau cara mengajarnya tadi flat, standar, sambil duduk cantik, ngomong pakai mic, apalagi di kelas yang besar itu ya, kelas di GX 103 atau GX 204. Nah, duduknya ngajar di depan, yang penting mic-nya on, duduk. Wah, itu bahaya, gitu ya. Itu terkait dengan metode. Kemudian sudah, pokoknya dosennya ngomong atau Anda sebagai asisten cuma ngomong aja. Caranya menghitung begini ya, mudeng, bagus nggak mudeng kartu. Nah, ini bahaya, gitu ya. Dan yang kedua, ngomongin masalah kualitas pembelajaran itu bicara masalah materinya. Jadi kontennya harus berbobot. Ya, jadi harus disesuaikan dengan materi yang benar-benar ada.
jangan justru malah kontennya nggak mutu. Ya. Jadi dua hal ini, ngomongin kualitas pembelajaran ini saling berkaitan satu sama lain. Tidak boleh hanya hebat di salah satu poin saja. Dua-duanya menentukan kondisi kelas menjadi lebih aman, menjadi lebih kondusif. Masuk ke slide berikutnya, kita akan bicara masalah creative teaching. Oke, diawali dengan why do you love creativity, ya, not why do you love me so much, karena saya yakin Anda love me so much. Oke. Nah, ini terkait dengan mengapa kita membutuhkan kreativitas. Ternyata asisten-asisten ini, tidak jarang juga para dosen ini merasa berada di zona nyaman. Kayak lagunya anak muda zaman sekarang ini toh. Nah, pokoknya yang nyaman itu pokoknya yang enak saja. Berada di dalam zona nyaman. Ya, gitu-gitu aja. Asisten pokoknya ya yang penting datang, mengajar, nanti di akhir semester tanda tangan rubrik, kemudian dapat honor. Wes bar, begitu saja. Apakah itu yang dikatakan kreatif? Apakah itu yang disebut dengan profesional? Menurut saya tidak sama sekali. Jadi kalau Anda saat ini merasa bahwa dengan mengirimkan master ke Ika Satya, kemudian men-share yang dari dulu sejak saya tahun 2002 itu juga sudah modelnya kayak gitu, Anda masih berada di zona nyaman. Hati-hati dengan itu. Anda akan cuma gitu-gitu saja. Lebih parahnya lagi kalau Anda cuma berpikir tujuan Anda menjadi asisten adalah masalah cuan, fulus. Nah, bahaya. Yang penting bagaimana klinik sebanyak-banyaknya. Ya, asisten-asisten lab biasanya yang menjadi fokus itu adalah bagaimana caranya bisa klinik sebanyak-banyaknya dapat duit yang gede. Wah, hati-hati dengan itu. Anda bisa jadi tumpul otak dalam tanda kutip, gitu ya. Berikutnya, mengapa kita membutuhkan kreativitas? Ternyata adanya masalah yang saat ini menjadi fenomena bagi kita semua, menjadi masalah bagi kita semua, bahkan di dunia. COVID-19, nah, perhatikan. Coba kalau tidak ada corona, saat ini Anda pasti masih pusing dengan tugas di kelas, pusing bagaimana caranya membawa kertas master itu ke dosen, minta approval, bawa ke Ika Satya, jangan lupa fotokopi ya. Nah, masih seperti itu. Boro-boro saya kalau misalnya sekarang sudah misalnya tidak terjadi corona, bisa jadi saya ngomong langsung ke Anda, saya lebih senang ngomong langsung sama Anda, karena dari matanya kelihatan yang ngantuk gitu toh, tak tembak dor. Itu kelihatan. Nah, tetapi apa dengan adanya masalah yang kompleks ini, kemudian yang terjadi manusia menjadi kreatif. Contohnya apa? Kemudian orang berlomba-lomba bagaimana caranya menggunakan pembelajaran online. Entah pakai Google Meet, entah suara yang mendok kayak saya ini direkam, entah kemudian mengirimkan tugas-tugas melalui F-Learn, kemudian tes secara acak menggunakan F-Learn dan media lainnya. Kalau kepepet, karena kompleksitas masalah, maka yang terjadi orang kemudian menjadi kreatif. Tetapi apa kita harus begitu? Sebagai seorang yang profesional dalam hal ini punya kreativitas dalam mengajar, harusnya tidak boleh karena kepepet. Meskipun kadang-kadang mepet-mepet itu enak, tetapi bukan dalam hal ini. Poin yang ketiga adalah bahwa kreativitas itu dimulai dari anak muda. Kalau anak muda, Anda anak muda, tentunya Anda saat ini masih muda, belum setua saya, kecuali Anda tiba-tiba tua, tidak muda dulu. Nah, kreativitas itu dimulai dari anak muda. Kalau dari Anda sendiri tidak ada keinginan untuk menjadi seseorang yang kreatif, tidak ada keinginan untuk menjadi asisten yang kreatif, bagaimana kita mau memajukan fakultas ini?
Ingat, meskipun kami yang tua-tua ini, bahkan senior-senior saya ini juga diminta untuk kreatif, diminta untuk bagaimana caranya membuat pembelajaran yang lebih menarik. Tetapi sebenarnya ide-ide segar itu muncul dari anak muda. Kenapa Pak Jokowi memilih Menteri Pendidikannya dari kalangan muda? Karena dia ingin membangkitkan potensi-potensi anak muda yang kreativitasnya masih tinggi, ide segarnya ada, actionnya ada. Kalau tua kan alah wes malas tadi, zona nyaman, gitu-gitu aja. Kalau Anda sudah gitu-gitu aja, Anda merasa bahwa alah COVID juga nggak ngefek, udahlah malah enak, nggak usah bikin soal. Atau Anda merasa alah yang udah kan banyak, artinya Anda bukan seorang profesional yang kreatif. Lanjut, di slide berikutnya kita akan bicara tentang definisi creative teaching. Ada beberapa definisi, nanti semuanya akan saya share supaya membuka mata Anda, tidak hanya mata tetapi pikiran Anda, seperti apa creative teaching. Ya, ada 3 hal dalam slide ini terkait dengan creative teaching. Yang pertama adalah mengajar dengan metode out of the box, di luar kotak. Kotakmu itu apa? Ya kotakmu di FEB dan kotakmu di UKSW ini. Sambil tetap memastikan bahwa mahasiswa mengerti, menerima ilmu yang Anda sampaikan. Jadi, pakailah cara yang tidak biasa. Tetapi bukan berarti dengan cara yang tidak biasa ini kemudian mahasiswa jadi tidak mudeng. Ini juga menjadi suatu hal yang salah. Pastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berbeda, mendapatkan pengalaman yang menarik dari Anda, tetapi ilmunya juga sampai. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena kreatif itu tidak cuma sekedar metodenya, sekali lagi, tetapi juga ngomongin materinya. Jadi kalau metodenya udah keren, tapi materinya nggak sampai, it's bullshit, gitu ya. Berikutnya yang kedua, definisi dari creative teaching adalah memikirkan aspek yang diperlukan mahasiswa untuk mengubah pola pemikiran mereka. Nah, aspek yang diperlukan kira-kira apa ya? Kalau selama ini yang diperoleh mahasiswa cuman kertas yang difotokopi, yang dikerjakan bersama-sama di kelas asistensi, setelah itu dibuang setelah akhir semester atau diwariskan kepada adik angkatannya, apakah hanya sebatas itu? Nanti cuma diganti angkanya, adik angkatannya dengan gampang bisa mencontek soalnya walau podo. Apalagi kalau satu terah-terahan, anaknya tiga-tiganya masuk akuntansi cuma selisih 2 angkatan. Angkatan yang pertama sama angkatan yang ketiga bisa jadi soalnya sama. Ini yang bahaya. Ya, sehingga semestinya menjadi seorang asisten yang kreatif dalam mengajar, pastikan gak cuma nyontoh soal, gak cuma soal yang dulu dirubah angkanya, soal yang dulu dirubah PT-nya, soal yang dulu dirubah fontnya. Aduh, Anda akan ketinggalan dan jadi gitu-gitu aja. Nah, poin yang ketiga, creative teaching dapat membuat pengajar dan mahasiswa merasa feel empowered, merasa diberdayakan. Nah, tidak boleh hanya memberdayakan dosennya saja, tidak boleh hanya memberdayakan asistennya saja, tidak boleh hanya menyuruh mahasiswanya saja sehingga mahasiswa yang menjadi punya pemberdayaan, tidak. Tetapi ketiga-tiganya harus full empowered, punya nilai antara dosen, antara asisten dengan mahasiswa. Kalau Anda sebagai seorang asisten pun juga harus begitu. Tidak boleh Anda cuma ngomong di depan. Ya, jadi materi kita hari ini misalnya pengantar akuntansi, kita bicara masalah general ledger. Oke ya, jadi general ledger adalah
buku besar, sehingga Anda buka coba dengan materi Anda. Sudah betul? Saya ajarkan ya caranya bla 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 begini. Oke, mudah, paham, selesai ya? Apakah begitu? Tidak. Semestinya ada interaksi. Kalau Anda mau ngomongin kreatif, kalau saat ini Anda masih dianggap sebagai seorang yang punya, hanya Anda seorang yang bisa ngomong di kelas, sementara teman-teman Anda mahasiswa, asistenan Anda itu ya hanya diam saja, mau mendengarkan, kemudian menghitung, kemudian mencatat, dan tidak ada interaksi. Bagaimana kita menciptakan kreativitas? Jangan-jangan kreativitasnya cuma di kita, mereka nggak punya kreativitas. Ini juga menjadi berbahaya. Berikutnya saya masih punya beberapa definisi atau indikator. Ya, definisi dan indikator ini lebih kepada turunan. Jadi dikatakan kreatif itu ketika apa toh? Ya, dikatakan dalam slide ini bahwa kreativitas merupakan kegiatan yang mendatangkan hasil. Kalau Anda belum bisa mendatangkan hasil, artinya Anda belum kreatif. Hasilnya pun ada indikatornya. Yang dikatakan kreatif itu seperti apa? Ada 3 poin di sana. Kita lihat satu-satu. Masalah kebaruan, itu yang pertama. Kreativitas ini harus mendatangkan hasil yang punya kebaruan. Saya kasih contoh, masalah inovatif. Baru itu berarti inovatif, segar, kemudian belum ada sebelumnya, aneh. Nah, aneh itu jangan selalu dimaknai negatif dan mengejutkan. Wah, shock gitu ya. Tiba-tiba kuis, jangan dianggap suatu hal yang menakutkan, tetapi inilah bentuk kreativitas. Karena kalau zaman saya dulu mengajar, ketika hanya dosen yang ngomong, saya ngomong nggak kreatif. Tetapi ketika berikutnya kemudian udah ngomong, tetapi ditambah dengan kuis, mahasiswanya protes. Anda pun perlu melakukan begitu sebagai seorang asisten yang pro. Ya, artinya Anda punya inovasi terhadap pembelajaran Anda di kelas. Tidak boleh hanya tadi sekedar misalnya konsultasi soal perlu, tidak perlu, sangat perlu. Tetapi usulkan juga sesuatu yang berbeda di kelas Anda setiap kali Anda melakukan kegiatan asistensi. Yang aneh boleh, bikin mekanisme, bikin game seperti anak-anak, kembali kepada masa kecilmu dulu, silahkan. Asal metode dan materi tersampaikan, metodenya tepat, materinya tersampaikan. Itu masalah kebaruan. Sekarang kita mau melihat bahwa yang namanya kreatif mendatangkan hasil yang bersifat punya guna. Kalau yang Anda omongkan tidak berguna, sama saja Anda tidak kreatif. Berguna itu kayak apa, Mbak? Lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar. Nah ini menjadi tantangan kita, mempermudah dan memperlancar. Dengan adanya pembelajaran online yang saat ini sedang marak, yang saat ini diterapkan di fakultas kita, apakah kemudian mempermudah? Apakah kemudian memperlancar? Bagaimana dengan dukungan infrastruktur yang ada? Yang ada malah saat ini ada himbauan bahwa dirasa dengan adanya pembelajaran online seperti Google Meet itu menyusahkan mahasiswa, memiskinkan mahasiswa karena mereka tidak punya kuota. Ketika nggak punya kuota yang terjadi apa? Berbondong-bondong datang ke kampus untuk pakai free wifi. Pakai free wifi, kerumunan dimarahi, tidak boleh berkumpul. Nah, di saat kondisi seperti inilah kemudian menjadi pertanyaan yang dinamakan kreatif dan mendatangkan kegunaan itu yang seperti apa? Apakah benar itu mempermudah dan memperlancar? Berikutnya lagi
lagi ada indikator terkait dengan kegunaan, yaitu mengembangkan, mendidik, dan memecahkan masalah. Mendidik kadang memang menjadi tantangan terberat bagi kita sebagai pengajar, baik saya sebagai dosen maupun Anda sebagai asisten. Tetapi itulah tugas kita, mendidik. Tidak peduli itu teman Anda, ketika memang ada hal-hal yang sifatnya etis dilanggar, semestinya menjadi concern Anda. Tidak peduli bagaimana caranya, meskipun itu teman Anda yang ada di kelas, kakak tingkat, jadi nggak enak, nggak boleh. Materi semua harus sama. Oh, mentang-mentang dia temanmu, dia nggak ngumpulin tugas asistensi. Oh, tidak boleh seperti itu. Kita mendidik supaya mereka semua tidak pandang bulu, mau yang tingkat atas, mau yang teman sendiri, mau yang tingkat bawah, semuanya mengerti, memiliki manfaat atas apa yang Anda lakukan. Indikator yang ketiga adalah dapat dipahami. Jadi, ketika Anda melakukan pengajaran di kelas asistensi, dikatakan hasilnya harus bisa dipahami. Ketika Anda cuma bisa ngomong sendiri dan mahasiswa Anda di kelas asistensi Anda tidak mudeng, tidak paham, tujuannya belum tercapai. Ya, jadi Anda merasa, wah aku sudah pokoknya ngomong, tetapi banyak loh yang seperti itu. Tidak jarang dosen pun seperti itu. Dia pintar sendiri tetapi juga untuk dirinya sendiri, tidak bisa sharing. Itu yang bahaya. Yang harus dimiliki oleh seorang dosen adalah selain kapabilitas dari dirinya, apalagi asisten ya, kapabilitas dalam dirinya, juga harus bisa sharing sama teman. Kalau si dosen dengan mahasiswa mungkin masih ada rasa nggak enak, tetapi semestinya dari seorang asisten ini kan karena teman sendiri ya, harusnya menjadi penyambung tangannya dosen dengan mahasiswa. Jadi semestinya untuk bisa mentransferkan ilmunya kepada mahasiswa atau kepada mahasiswa asistensiannya bisa jauh lebih mudah dibandingkan dengan misalnya di kelas dosen. Karena intensivitas Anda jauh lebih tinggi dibandingkan kami selaku dosen. Itu adalah indikator yang menunjukkan creative teaching terpenuhi ketika kondisi-kondisi baru berguna dan dapat dipahami. Oke, di slide berikutnya ini kita melihat apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang asisten yang profesional. Tidak hanya Anda, ini pun menjadi PR kami sebagai dosen. Mari lakukan bersama-sama. Let's do this. Artinya dilakukan. Kalau tidak dilakukan, jauh-jauh dari kata kreatif. Apa itu? Yang pertama adalah menguasai keilmuannya dan memiliki otonomi di kelas. Nah, mengapa harus menguasai keilmuan? Harus. Anda menjadi asisten pengantar akuntansi, harus paham konsep akuntansi, harus ngerti apa itu debit dan kredit. Kenapa debit dan kredit harus balance? Ayo, emang dari sononya Mbak? Nggak bisa dijawab seperti itu. Anda harus memahami keilmuan Anda. Cuma masalahnya adalah saat ini yang terjadi di korps asisten mungkin masalah kesulitan untuk mengalokasikan. Karena biasanya ada beberapa mata kuliah yang cenderung dihindari oleh mahasiswa, apalagi mau menjadi asisten. Contohnya di prodi akuntansi ada rumpun sistem informasi akuntansi yang justru biasanya dihindari oleh asisten-asisten ini. Mereka lebih pilih melamar menjadi asisten perpajakan, pilih melamar justru malah menjadi asisten manajemen keuangan dari prodi manajemen. Nah, sementara di akuntansi sendiri kurang dengan alasan saya tidak bisa Mbak, susah Mbak, dan lain sebagainya. Yang terjadi dampaknya apa? Di kelas akhirnya asisten ini menjadi kurang berfaedah dalam tanda kutip. Padahal semestinya asisten di kelas ini harusnya membantu dosen, menjadi kepanjangan dosen, apalagi kalau sifatnya praktik. Seperti di kami, di prodi akuntansi ada mata kuliah
analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Ini isinya semua praktek. Nah, kalau dosen satu mengajar 30 mahasiswa, Anda bayangkan bagaimana dengan kemampuan penangkapan mahasiswa yang berbeda-beda. Sehingga harus paham keilmuannya, ngerti, apalagi ketika Anda mendapatkan plotting sesuai dengan apa yang Anda lamar. Wah, itu puji Tuhan, alhamdulillah, artinya Anda tidak boleh tidak harus ngerti semua konsep yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Tidak hanya belajar bagaimana cara menghitung A dikali B sama dengan C. Nah, tidak hanya itu, tetapi mengapa A dikali B sama dengan C. Lebih banyak menjadi seorang asisten itu berpikir kritisnya dari pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bukan apa, siapa, sebutkan, dan lain sebagainya. Kaitannya adalah dengan memiliki otonomi di kelas. Nah, artinya Anda berhak berdaulat gitu ya, di kelas Anda. Ketika Anda tidak memahami ilmu yang Anda ajarkan, Anda di kelas nggak akan bisa apa-apa. Tadi menjadi tidak berfaedah. Apalagi di kelas asistensi yang nanti misalnya Anda lakukan kelasnya secara mandiri di luar kelas dosen misalnya, klinik misalnya. Apa yang bisa Anda sumbangkan ketika Anda sendiri tidak bisa menguasai keilmuan yang Anda geluti? Nah, ini menjadi masalah. Dan seharusnya harus Anda lakukan adalah benar-benar kuasai konsep, benar-benar kuasai filosofi dari konsep-konsep yang ada yang masuk dalam mata kuliah yang Anda ampu. Dengan begitu Anda bisa punya otonomi di kelas. Teman-teman asisten Anda bertanya, Anda bisa menjawab dengan gagah berani. Itu poinnya ya. Yang kedua adalah mampu menstimulasi keinginan dan eksplorasi. Bukan berarti Anda ngajarnya sedikit saja kemudian menimbulkan pertanyaan dari mahasiswa yang ada di kelas Anda. Tidak begitu. Tetapi justru dengan kelengkapan yang Anda jelaskan, dengan bobot materi yang Anda jelaskan, bagaimana kemudian teman-teman Anda di kelas juga masih kepo tentang materi yang Anda sampaikan. Nah, ini menjadi penting. Artinya apa? Kreativitas itu tidak hanya berdiri pada Anda, tetapi juga Anda mendorong lahirnya kreativitas pada mahasiswa di kelas Anda. Ini menjadi luar biasa, menjadi pembelajaran yang hidup. Ketika ada diskusi yang dinamis antara Anda dengan mahasiswa di kelas Anda, artinya Anda bisa menjadi pengajar yang kreatif. Berikutnya, bicara poin yang ketiga adalah membangun motivasi dan percaya diri mahasiswa. Ini dimulai dari dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri ngajarnya nggak pede karena nggak menguasai, nggak sempat konsultasi, nggak mudeng, dan lain sebagainya, suaranya kecil, pelan, kadang suara bisa berpotensi loh menjadi salah satu indikator yang membangkitkan gairah semangat orang belajar. Kayak saya kalau ngomong keras loh, melek semuanya. Nah, itu juga menjadi salah satu. Tetapi percaya diri dan motivasi belajar harus muncul dari dirimu sendiri dulu sebelum kamu bisa membangkitkan motivasi dan percaya diri teman-teman di kelasmu. Kalau Anda pede karena menguasai, Anda merasa punya motivasi untuk ingin tahu lebih, maka dengan begitu Anda bisa mengajak teman-temanmu di kelas untuk juga ayo pede berdiskusi. Tidak hanya sekedar menghitung tadi A dikali B sama dengan C, tidak hanya sekedar itu. Tetapi mengapa ya kok bisa A dikali B itu sama dengan C? Mengapa ya sistem informasi yang berkualitas itu harus relevan, harus punya keamanan? Tidak hanya sekedar bahwa sistem informasi yang baik, yang andal itu punya keamanan, punya integritas, titik. Tidak boleh seperti itu. Berikutnya adalah menggunakan berbagai macam teknik dan strategi untuk memfasilitasi lahirnya kreativitas. Seorang pengajar yang kreatif tentunya punya cara, tadi kembali lagi terkait dengan indikator kebaruan, ya. Artinya punya cara, punya teknik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa atau teman-teman di kelas asistensi.
Dengan strategi apa? Dengan teknik apa? Banyak macamnya. Kalau selama ini Anda masih pakai master yang di copy di Kasatya, mungkin itu tidak cukup. Sudah harus Anda kembangkan. Sudah Anda kembangkan saja masih mereka kadang menyepelekan. Berarti Anda harus berpikir lagi, cara apa lagi yang sebenarnya dibutuhkan teman-teman Anda menjadi mendapatkan output hasil yang positif. Anda bisa punya strategi apa kalau Anda sebagai asisten? Saya yakin Anda sudah mengalami sortir yang sangat ketat dari IPK, dari kemampuan berbicara. Artinya pemikiran Anda tentunya jauh melebihi dalam tanda kutip teman-teman Anda yang lain yang mungkin saat ini tidak berkesempatan menjadi asisten. Sehingga pakailah akal budi kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, jangan disia-siakan untuk bisa berinovasi. Bagaimana caranya mengajak teman-teman itu untuk lebih hidup, lebih interaktif, lebih positif, lebih mendapatkan transfer ilmunya dengan jauh lebih baik. Masih ada lagi, kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya juga mengindikasikan pengajar kreatif itu harus melakukan yang apa toh? Ya. Berikutnya adalah mampu menciptakan hubungan yang menyenangkan dengan mahasiswa. Nah, karena apa? Kalau ada feel happy gitu ya, dengan mahasiswa tuh hubungannya baik. Tapi kalau ternyata yang diajar, bayangkan kalau yang diajar di kelas asisten itu adalah rivalmu mendapatkan pasangan laki-laki tampan di FEB, wah, mengajarnya pasti setengah dongkol gitu. Pasti dari kemarin yang diajak makan malam, padahal aku yang suka duluan. Bahaya. Jadi ciptakan hubungan yang menyenangkan. Anggap bahwa teman-teman ini memang membutuhkan bantuan Anda, membutuhkan pelayanan Anda, sehingga suasana yang menyenangkan, apalagi Anda dengan teman sendiri. Kalau misalnya dari dosen dengan mahasiswa mungkin masih ada rasa sungkan, ada rasa takut, ada rasa nggak enak. Tetapi tentunya hubungan menyenangkan ini bisa lebih dimiliki oleh Anda sebagai asisten dengan teman-teman Anda di kelas. Berikutnya poinnya adalah bersikap kritis terhadap relasi dan kolega. Maksudnya apa? Ya dengan teman-temanmu sesama asisten saling mengkritisi, boleh. Cara mengevaluasi boleh dengan seperti itu. Kalau Anda mau kreatif, harus dikritisi orang lain, dievaluasi oleh orang lain. Karena ketika Anda merasa Anda ngomong ngajar begini, Anda merasa sudah paling hebat. Materiku animasinya bisa goyang-goyang. Tidak begitu. Animasi goyang-goyang itu hanya media. Tetapi kalau ilmu tidak sampai, hasil juga tidak akan memuaskan, tidak akan optimal. Kita butuh bantuan orang lain untuk menilai kita, untuk mengkritisi kita, sehingga kita punya nilai. Kreativitas kita tadi, ketika kita dipepet dalam kondisi tertentu, pasti kreativitas itu akan muncul. Poin berikutnya adalah memberikan bimbingan dan mengarahkan mahasiswa kepada tujuan pembelajaran. Jangan salah, berikan bimbingan kepada teman-temanmu. Seorang pengajar yang kreatif harus dengan legowo, dengan kemampuan penuh, pemahaman yang utuh, bisa mengajari teman-temannya, memberikan bimbingan. Kalau di tempat kita dikenal dengan klinik misalnya, di kelas pun begitu. Anda mengajar itu seolah-olah membimbing. Bagaimana mereka bisa sampai ke goal? Goalnya apa? Tujuan apa? Jelas. Anda lihat di silabus, Anda minta rancangan pembelajaran semester kepada dosen pengampu, jelas tujuan di sana. Apa yang ingin dicapai di setiap chapter, di setiap bagian. Itulah tugas Anda, membantu dosen, kepanjangan dosen. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda diam saja, malah takut ketika diminta klinik, menghindari. Anda bukan seorang yang profesional. Berikutnya, memiliki sensitivitas dan kesadaran terhadap situasi. Ini terkait dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi Anda harus punya kepekaan yang kuat. Ya, artinya bahwa sekarang itu ternyata nggak cukup cuma ngajar di kelas misalnya. Kita ciptakanlah misalnya belajar asistensi di perpustakaan sambil duduk, meskipun sekarang masih dilarang berkerumun ya. Atau kalau sekarang menghadapi COVID-19, bolehlah
kita lakukan pembelajaran daring online gitu ya, nanti pakai Google Meet semuanya berinteraksi. Nah, ini boleh dilakukan. Artinya Anda peka terhadap situasi. Kalau teman-teman Anda sudah mulai ngantuk, bagaimana kemudian Anda merangsang speed mereka supaya mereka kemudian kembali bergairah. Oleh sebab itu makanya saya pernah contohkan, teman-teman boleh bertanya kepada teman-teman asisten yang sudah mengambil kelas saya. Saya seringkali mengkomentari setiap kali mahasiswa presentasi. Saya paling anti ketika mahasiswa presentasi itu saya cuma diam dan melihat. Pasti saya kritisi, saya tanya, saya mau apa? Intinya apa? Supaya saya ingin melihat memang mereka menguasai. Satu. Yang kedua adalah sensitif. Biasanya jam-jam apalagi kelas jam 2, ngantuk-ngantuknya, pengennya bobo di rumah, tapi harus kelas asisten. Wah, ini adalah pencobaan, ya. Tetapi Anda sebagai seorang asisten yang profesional semestinya bisa membuat kelas dinamis, kemudian membuat suasana kelas hidup dan lain sebagainya. Terakhir adalah yang perlu dilakukan, menghargai kreativitas mahasiswa. Nah, Anda juga perlu tadi tidak hanya melahirkan kreativitas mereka, tidak hanya melahirkan kreativitas dari dirimu, tapi juga mengapresiasi kreativitas mahasiswa. Contoh lagi di kelas saya, ketika mahasiswa sudah presentasi dengan luar biasa, tidak membaca, maka apresiasi yang perlu mereka dapatkan. Anda pun begitu. Coba mekanisme itu. Ketika ada satu teman Anda tunjuk jari, ingin maju menjawab, terus berikan apresiasi bahwa cara menjawabnya, cara dia juga menyampaikan pendapat, boleh Anda apresiasi. Dengan begitu, Anda akan menjadi seorang pengajar yang kreatif. Masuk ke slide berikutnya adalah terkait dengan point of creative teaching. Ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah pembelajaran yang kreatif mengandung makna, tidak sekedar hanya melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kita tahu semuanya kurikulum itu apa? Dokumen. Isinya apa? Isinya rancangan pembelajaran semester, turun ke silabus dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas dokumen. Tidak hanya sekedar itu. Kreatif justru tidak hanya melaksanakan tetapi mengembangkan kurikulum itu semaksimal mungkin sehingga punya nilai. Ya, itu poin yang pertama. Poin berikutnya adalah pembelajaran yang kreatif melakukan pemanfaatan lingkungan sebagai bahan dan sarana untuk belajar. Mungkin di kelas dosen khususnya di akuntansi, karena kebetulan saya pengajar akuntansi, sudah dilakukan. Ada diminta untuk turun lapangan, melihat lingkungan, membantu mereka melalui pengabdian masyarakat. Anda pun mungkin perlu mengadopsi itu sebagai seorang asisten. Entah bagaimana caranya, strategi itu perlu Anda pikirkan supaya lingkungan belajar di lapangan, contohnya, nah ini boleh FKIK, FSM sekarang sedang banyak berlomba-lomba memanfaatkan lingkungan, membuat hand sanitizer secara mandiri untuk kemudian dibagi-bagikan. Kreatif mulai ditonjolkan. Poin yang ketiga adalah menciptakan kegiatan belajar yang beragam. Karena apa? Karena pada dasarnya kemampuan dan daya tangkap mahasiswa ini berbeda-beda. Ada yang gampang menghafal, ada yang bisanya pakai logika, nggak bisa ngapal. Saya kalau ngapalin itu udah paling tumpul, Mbak. Nah, itulah. Anda harus bisa berada di tengah-tengah itu. Pendekatan kepada teman-teman Anda yang misalnya menghafal, carilah cara supaya mereka bisa menghafalkan dengan baik. Tetapi bagi teman-teman Anda yang bisa menggunakan logika dan nalar berpikir, ajaklah untuk lebih kritis melihat sesuatu. Saya lebih prefer ketika Anda menjadi seorang asisten, gunakan logika Anda untuk menganalisis sesuatu. Menghafal tidak selamanya itu oke. Oleh sebab itu, contoh-contohnya adalah bikin soal-soal yang sifatnya kritis. Jangan hanya sekedar gitu, ngapalin rumus. Ngapalin rumus boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Tidak. Tetapi filosofi rumus itu ada, dan hasil interpretasi hasilnya harus ngerti. Kalau enggak, itu percuma. Itu adalah poin terkait creative teaching.
Berikutnya adalah model. Ya, apa yang harus dilakukan? Model-modelnya seperti apa? Pertama adalah everyone is a lecturer here. Jadi semuanya adalah pengajar. Tidak ada istilahnya nggak boleh ngomong ya yang lainnya. Saya cuma yang punya otoritas ngomong di sini. Otoritas dengan otonomi berbeda. Otonomi artinya Anda yang pegang kendali. Tetapi otoriter itu adalah orang lain tidak boleh melakukan apa yang Anda lakukan. Hanya Anda yang boleh melakukan itu. Tidak seperti itu. Menjadi seorang pengajar yang profesional, yang kreatif, artinya kreatif itu kan bisa tumbuh di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Jangan pernah merasa Anda sendiri yang paling kreatif, tetapi teman-teman Anda juga perlu dibangkitkan kreativitasnya. Berikutnya, model yang berikutnya adalah reading aloud. Ini memang biasa dipakai di kelas-kelas bukan perguruan tinggi. Baca keras-keras materi, presentasi, supaya semuanya fokusnya ke Anda. Nah, ini boleh juga, tetapi ingat harus seimbang dengan yang lainnya. Anda boleh ngomong keras, kayak saya ini ngomongnya keras nih, ya. Bla 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 bla. Ini supaya apa? Supaya fokusnya ada pada Anda, sehingga tidak ada sesuatu yang miss. Harapannya seperti itu. Tetapi harus diimbangi juga dengan misalnya snowballing. Lemparkan pertanyaan, diskusi. Ke kelompok kecil dulu, kelompok-kelompok kecil misalnya. Atau perorangan ketika kelas asistensi itu kelasnya kecil. Biarkan mereka memikirkan suatu kasus yang sifatnya analitis. Nanti didiskusikan misalnya dengan teman sebelahnya, teman di depannya, bertiga, berempat, baru didiskusikan satu kelas. Snowballing. Ya. Kemudian role play, bermain peran. Ini yang biasanya dilakukan teman-teman di kelas saya, mahasiswa. Anda boleh tanya juga beberapa teman asisten yang mengambil kelas audit internal ataupun pengantar pengauditan di kelas saya. Nah, mereka ternyata punya kreativitas yang luar biasa ketika presentasinya diminta juga luar biasa. Bermain peran, seolah-olah, wah ini bikin talk show, seolah-olah menjadi mata najwa, seolah-olah macam-macam caranya. Ternyata bermain peran itu mengasihkan. Apalagi ketika Anda memang punya bakat, potensi menjadi artis. Nah, ini juga menarik juga ketika Anda diminta presentasi menggunakan model role play. Jadi Anda bermain watak, bermain peran, dan lain sebagainya. Bermain sebagai pengajar. Dan sekali lagi tidak boleh hanya Anda. Mereka juga harus bermain peran. Kalau Anda berperan sebagai seorang analis sistem, berarti Anda harus bertanya, misalnya mahasiswa di kelas Anda sebagai misalnya staf IT, staf accounting yang juga memanfaatkan sistem informasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah online teaching yang saat ini sedang booming, lagi happening, dilakukan di semua universitas, tidak terkecuali di FIP. Online teaching artinya apa? Nah, macam-macam, banyak orang memaknai, adanya Google Meet lah, yang ngomong direkam lah, yang nanti diupload tugasnya lah, dan lain sebagainya. Bisa nggak dipakai menjadi media kreatif? Bisa, asal ada dukungan infrastruktur dan niat. Karena kembali lagi kepada niat. Ketika tidak ada niat, wah justru dianggap menyenangkan. Wah online, oh cuma kirim materi, tidak ada tugas. Biasanya aja tugas bertubi-tubi. Nah, ini cukup membahagiakan online teaching ini. Jangan sampai dimaknai salah. Oke, saya ingin menambahkan poin joyful teaching. Karena kreatif tidak cukup, ya, harus ada kebahagiaan dalam mengajar. Proses pembelajaran yang diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan membahagiakan, menggembirakan. Kenapa? Karena kalau Anda ngajar udah meremut, ya, meskipun kadang saya dinilai galak, tapi sebenarnya saya tuh aneh loh yang menilai galak itu. Saya di kelas ya cengenges, nah itu agak ajaib sih yang menilai begitu. Semoga Anda sebagai asisten yang profesional tidak begitu ya. Jadi harus membangun suasana yang menggembirakan, karena dengan begitu apa?
transfer knowledge-nya akan dapat. Tapi kalau orang udah takut, apalagi dengar dari kakak-kakak tingkat bahwa kalau yang ngajar itu waduh kelasnya mengerikan, ibarat angop wae nggak boleh, matanya harus melek, ya, badan harus tegak. Nah, tidak. Joyful harus penuh kebahagiaan. Mekanismenya dengan macam-macam. Anda tahu sekarang banyak games-games, aplikasi permainan yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti perkuliahan atau pembelajaran. Kahoot contohnya. Anda bikin games kayak Kahoot, itu kan keren ya di kelas ya, bikin games meskipun pilihan ganda. Nah, rame ya. Nanti yang menang siapa dapat hadiah. Nah, itu juga menyenangkan. Kemudian yang kalah dapat hukuman, itu tidak masalah. Tetapi poinnya adalah materi yang disampaikan dapat. Ingat kembali di slide awal saya, bahwasanya kualitas pembelajaran tidak hanya dari metode, tetapi juga konten yang diberikan kepada teman-teman yang Anda ajar. Nah, dampak positifnya tadi ya adalah proses dalam transfer knowledge dan mereduksi adanya kebosanan. Sekali, dua kali lah kasih jokes, kasih lelucon. Anda sebenarnya juga punya bakat-bakat loh jadi stand up comedy. Nah, berikanlah itu, nggak masalah menurut saya melalui contoh-contoh kasus yang ada. Berikanlah sedikit gurauan segala macam. Atau Anda yang wajahnya sudah lucu, ya misalnya kayak Gideon Felix tuh wajahnya kan dari sananya juga sudah lucu, sudah ajaib ya. Pengen saya akan keras itu sebenarnya, tapi ya gimana ya supaya awet. Nah itu kan pasti mahasiswa yang di kelasnya sudah happy gitu ya. Jadi joyful teaching bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah ini yang menarik. Saya menambahkan satu konsep selain kreatif untuk menjadi profesional, joyful, harus ada militernya. Nah, ini adalah bagian saya. Militer, bagaimana dengan military classroom? Wah, ada membayangkan suruh push up 50 kali, nah di kelas, baru kelas ya. Lari, keliling lapangan bola 10 kali, baru boleh kelas. Apakah begitu? Tidak sebenarnya, tetapi biasanya mahasiswa itu memaknai bagi pengajar-pengajar yang punya karakter seperti saya, gitu ya, pas misalnya ngomongnya coba terdua, gitu ya, meskipun kadang cempreng, nah itu kadang dianggapnya mengerikan, galak. Padahal militer yang dimaksud di sini apa? Kita lihat sama-sama. Kalau tidak ada ini, percuma juga joyful dan kreatif. Saya memasukkan 3 poin dalam military teaching, ya. Yang pertama adalah disiplin dan tepat waktu. Seorang militer dituntut disiplin dan tepat waktu. Disiplin terhadap apa? Anda sudah punya SOP. Contoh paling sepele masalah dress code. Jadi seorang asisten di kelas kamu mengajar, ya pakailah dress code FEB, jangan pakai sweater. Karena lagi masuk angin lendruk, aduh Gusti tolongin dulu. Nah, jangan begitu. Dress code. Diminta pakai blus atau baju bergerak, pakailah. Jangan kemudian Anda menyepelekan karena ini cuma kelas lab, yang ngajar juga mahasiswa DTT, dosen DTT, mahasiswa S2 kakak tingkat. Ini tidak boleh begitu. Itu yang dinamakan militer. Izin tapi nggak usah ngomong, pokoknya yang penting saya pergi aja. Boleh begitu? Tidak boleh. 1 dan 2 ini saling terkait, ya. Tepat waktu. Kalau kelas mulai jam 9, jangan beri-beri toleransi. Saya paling jarang anti toleran, ya. Bukannya masalah apa-apa, tetapi ketika Anda kasih toleransi, biasanya yang terjadi apa? Teman-teman Anda lebih melihat pada toleransi waktunya. Jam 9:10 ya yang dilihat 10 menitnya, bukan jam 9-nya. Padahal kelasmu mulainya jam 9. Apa faedahnya kalau dia sudah sampai kapanpun Anda kan selalu toleransi yang dilihat, bukan ketepatan waktunya. Deadline, pengumpulan tugas, deadline, konsultasi dengan dosen terkait soal, perhatikan itu. Jangan sampai Anda mengecewakan dosen.
yang Anda bantu. Jangan juga Anda mengecewakan teman-teman yang Anda bantu. Artinya Anda harus tepat waktu memberikan tugas, mengumpulkan, dan membagikannya kembali. Mungkin sampai seperti itu. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran aturan, meskipun terhadap teman sendiri. Nggak peduli. Kalau di kelas temanmu macam-macam, tegur saja. Karena apa? Satu orang mengganggu suasana kelas, matilah kreativitasmu. Jadi harus dilakukan seperti itu. Satu orang ngantuk aja, wah akan ngefek ke teman-temannya. Karena selain corona, ngantuk itu juga merupakan penyakit menular, gitu ya. Dan yang ketiga adalah shocking treatment. Nah, shocking treatment itu apa? Sesuatu yang membuat, makanya saya kasih gambar detak jantung itu bikin kaget. Tiba-tiba tugas ya, di akhir dikumpulkan 1 kali 24 jam. Hei teman-teman asisten, Anda kadang perlu melakukan itu untuk teman-temanmu. Jangan hanya biasa-biasa saja. Bikin shocking treatment. Tugas ya, atau apalah, tes ini dikumpulkan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Atau bikin tes lisan. Nah masalah menurut saya. Karena itu juga bisa melatih komunikasi dari mahasiswa yang ada di kelas Anda. Gitu ya, itu terkait dengan military teaching. Last but not least adalah a good teacher teach from the heart. Pakai hati. Anda ditempatkan di sini di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Kristennya digarisbawahi, kasihnya digarisbawahi, pelayanannya digarisbawahi. Tetapi bukan karena dengan itu kemudian Anda menjadi lemah, tetapi harus menjadi kreatif. Ingat kembali visi dan misi FEB, menjadi yang terkemuka di ASEAN di 2025, itu 5 tahun lagi. Jangan sampai di tahun 2025 kita masih gitu-gitu saja. Asisten masih gitu-gitu saja karena merasa nyaman. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pakai kombinasi creative teaching, joyful teaching, dan military teaching. Dengan begitu Anda akan menjadi seorang asisten yang profesional. Selamat melayani teman-teman asisten. Semangat, Tuhan memberkati. Bye.